Shalom, pemirsa Kelapos Sukacita yang Allah kasihi dan cintai. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 24, ayat 48 dan ayatnya yang ke-49. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah roti kehidupan dan air kehidupan yang selalu memberikan kami kekenyangan dan kelegaan. Kami telah siap untuk mau menikmati santapan rohani yang dapat Kau sajikan lewat hamba-Mu ini. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami ketenangan dan konsentrasi, maka biarlah kami dapat meresponi firman-Mu atas jemahan tangan kasih Tuhan pada hati dan seluruh tubuh jiwa roh kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, kami sambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 48 dan ayatnya yang ke-49 mengatakan kepada kita, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan diberikan tema bagi kita, kekuasaan dari tempat tinggi. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sudahkah di antara kita memiliki kekuasaan yang dapat kita mempengaruhi seseorang melalui cara berpikir kita, percakapan atau pembicaraan kita, perilaku, sikap kita kepada mereka lewat kekuasaan yang ada pada kita? Kekuasaan yang kita miliki bukan hanya kita mencari lewat kekuatan dan kehebatan kita. Kalau itu semuanya kita dapati atas kekuatan kemampuan kita dan dunia yang berikan, itu hanyalah sesaat dan sementara, tidak menjadi satu keabadian dalam kehidupan saya dan pemirsa. Tetapi kalau kita mau mendapati kuasa, Allah akan memberikan kuasa dalam setiap anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kokoh dan teguh atas firman yang telah menghidupkan dia dengan kesetiaan dan ketekunan menikmati firman. Maka disitulah ia sendirinya akan menjadi saksi dengan kehidupan kepribadian yang berani menyatakan tentang kebenaran. Sesuai dengan kebangkitan Yesus, Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Dan Yesus telah hadir ada bersama-sama dengan para murid-murid dan orang-orang yang terdekat dengan dia, untuk ia mau menyatakan bahwa dia hidup. Mereka yang sendirinya melihat kebangkitan Yesus dan telah melihat secara nyata, secara langsung lewat mata jasmani rohani mereka bahwa dia hidup, disitulah ia mengatakan, ia akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Berarti menjadi umat yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh tidak sia-sia, tetapi dia mendapati suatu janji yang akan Bapa berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa. Kalau murid-murid dikatakan untuk mereka mendapati janji, mereka harus tinggal di dalam satu kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sebelum Yesus naik ke sorga, ia bersama-sama dengan murid-murid dan orang-orang banyak yang ada di situ, untuk ia mengatakan kepada mereka untuk menantikan pencurahan Roh Kudus ketika mereka ada di Yerusalem. Disitulah dengan pencurahan Roh Kudus yang memberikan mereka untuk berani, karena ada kuasa di dalam bibir mulut mereka. Kuasa itulah yang mereka akan berdiri di atas satu kebenaran, karena pertolongan Roh Kudus ini diberikan dari tempat tinggi, dari sorga, berada dalam bumi ini untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, karena dia adalah sebagai penolong. Dia yang selalu akan menuntun dan membimbing kita di dalam jalan kebenaran. Maka setiap orang telah diberikan kuasa bagi yang percaya kepada Tuhan. Pergunakanlah bibir mulut kita untuk menyatakan yang baik, dalam menyatakan berkat bagi sesama, baik dalam kehidupan keluarga kita, bahkan di mana saja kita berada dengan aktivitas kita. Satu kalimat-kalimat kata-kata yang dilontarkan membangun akan sesama kehidupan kita, bukan suatu kalimat yang dilontarkan dengan saling menjelekan dan menjatuhkan satu dengan yang lain, karena kuasa itu akan menyusahkan akan sesama kita. Tapi pergunakanlah bibir mulut kita dan setiap jabatan dan kedudukan kita atas kuasa kepemimpinan yang Tuhan berikan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kuasa yang telah Kau berikan bagi kami. Biarlah kami dapat mempergunakan kuasa yang Kau berikan bagi kami dengan sebaik-baiknya, baik lewat tutur kata kami, bahkan lewat setiap tugas dan pekerjaan jabatan kami, dalam setiap kepemimpinan kami, dapat kami mempengaruhi sesama kami untuk membawa mereka di dalam jalan kebenaran. Dan kami mau menjadi saksi Tuhan untuk berdiri di atas kebenaran, menyatakan bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup, yang telah bangkit mengalahkan maut. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.